Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Nuriyah, selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang. Hari ini siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui ruang narasi. Baik, saya akan secara satu persatu akan saya jawab. Oke, ini pertanyaan yang cukup banyak masuk ke dinas sosial ya, baik secara eh, langsung maupun tidak langsung melalui call center dan lain sebagainya. Saya akan informasikan tahapan-tahapan bagaimana dia bisa memperoleh yang namanya kartu Indonesia Pintar ataupun kartu kuliah. Yang pertama adalah yang bersangkutan masuk ke dalam kriteria masyarakat yang tidak mampu. Yang disebut masyarakat yang tidak mampu itu sudah diatur di dalam Permensos, di mana Permensos itu nomor 146 tahun 2013, ada 11 kriteria. Nah, ini silahkan buka nanti kriteria tersebut. Nah, apabila sudah masuk ke dalam kriteria tersebut, mendaftar ke desa. Mendaftar ke desa, bilang ke operator desa, saya kenapa tidak ada di DTKS nih? Nah, operator desa perlu data. Antara lain dia perlu KTP, KK. Untuk apa? Satu, mungkin data itu oleh operator desa nanti akan dijadikan salah satu data untuk operator desa sendiri, nanti aplikasinya ada ya yang namanya cek bansos. Kemudian juga bisa melalui musyawarah desa. Bisa daftar sendiri, bisa juga melalui musyawarah desa, bisa juga pihak kementerian mengambil langsung dari data DTKS yang sudah ada. Nah, ini salah satunya kewenangan desa untuk melakukan musyawarah desa inilah yang kadang-kadang banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, kok saya tidak masuk, jangan-jangan sama desa dimasukkannya yang itu-itu saja. Nah, itu banyak sekali. Seandainya ingin memasukkan sendiri, bisa melalui aplikasi yang sudah ada di eh, Kementerian Sosial sudah menyiapkan. Kalau nanti mereka itu yang memasukkan sendiri melalui aplikasi, ternyata kriterianya tidak masuk ke dalam 11 kriteria masyarakat miskin tadi, boleh disanggah yang namanya ada aplikasi namanya untuk usul sanggah. Jadi masyarakat boleh menyanggah, oh ini enggak nih, enggak masuk nih kriteria ini. Jadi seperti itu prosesnya, ini kemajuan yang luar biasa. Jadi semua masyarakat kalau protes, oh ini enggak masuk nih kriteria, silahkan itu disanggah, itu salah satunya. Jadi paling utama, kalau tidak masuk ke dalam DTKS, tidak akan memperoleh yang namanya kartu Indonesia Pintar ataupun kartu kuliah tadi. Seperti itu. Nah, ini tadi seperti yang saya utarakan, alur masuknya ke dalam DTKS ada 3 tadi. Boleh mendaftarkan sendiri, boleh melalui musyawarah desa, dan yang ketiganya adalah usulan dari kementerian yang mengambil dari DTKS. Nah, apabila tidak sesuai, tadi kan muncul nih, jangan-jangan aparatur desa terus, silahkan dibuka di aplikasi tersebut untuk usul sanggah. Jangan yang itu, yang ini saja yang sesuai. Boleh, masyarakat manapun boleh mengusulkan dan menyanggah. Sekarang sudah masing-masing masyarakat nggak bisa dipolitisir oleh desa saja. Begitu. Ada semua beraplikasi. Ya, saat ini memang pemerintah sedang percepatan penyaluran yang namanya BLT minyak goreng dengan sembako tunai melalui pihak pos. Ini per April, Mei, Juni.
Tujuan dari bantuan tersebut yang pertama adalah, tadi untuk pembelian sembako, kemudian juga, ada kenaikan harga minyak sehingga masyarakat dibantulah. Tidak mesti semuanya itu dibelanjakan untuk minyak juga. Kemudian yang 200.000-nya, jadi bantuan itu ada 2, 300.000 untuk bantuan BLT minyak goreng, itu April, Mei, Juni. Yang 200.000-nya untuk pembelanjaan sembako. Nah, kemudian apakah BLT minyak goreng yang 300 mesti dibelanjakan semua ke minyak goreng? Tidak juga. Kalau misalkan di rumahnya sudah punya persediaan minyak goreng, nggak mesti harus dibelanjakan habis ke minyak goreng. Itu eh, perlu saya informasikan. Jangan sampai dipaksakan harus beli minyak goreng semua nih. Yang 200 untuk beli sembako, tujuannya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat tadi. Dengan adanya lonjakan-lonjakan, kenaikan harga, masyarakat dibantu, ya terutama untuk bahan makanan pokok, ya contohnya beras, itu tidak perlu dibelanjakan. Apakah harus di warung A, di warung B? Bebas, selama itu, warung tersebut tersedia sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan harga sesuai dengan harga pasar setempat. Tidak ada pemaksaan. Beda dengan, melalui, kartu atau KKS, itu memang harus melalui mesin edisi. Kalau tunai, ya silakan mau dimanapun boleh, ya. Jadi seperti itu. Ini kayaknya BDT ini sudah dihapus yang namanya BDT, basis data terpadu. Istilah sekarang bukan BDT lagi, akan tetapi DTKS dari mulai tahun 2017. Di situ bisa cek bansos, kepesertaannya, segala macam. Jadi nanti ada yang namanya aplikasi dari kementerian yang masuk ke dinas sosial, SIKNJ. Nah itu nanti masyarakat bisa masuk ke dalam aplikasi cek bansos. Kalau nyari BDT nggak akan ketemu, karena sekarang istilahnya sudah ganti menjadi, DTKS mulai tahun 2017, gitu. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Kalau BDT Basis Data Terpadu, begitu. Waduh, ini bulan puasa ngopinya jam berapa? Kalau ngopinya siang-siang kayaknya enggak deh. Tapi kalau ngopinya malam ya silakan aja, nggak apa-apa. Nanti kita kapan-kapan bisa ketemu. Bantuan BLT dan bantuan sembako tunai yang melalui pihak pos ini perlu saya informasikan, juknis yang dimiliki oleh pihak pos, salah satunya dengan mekanisme pembayaran ada 3. Satu, pihak pos datang ke keluarga penerima manfaat atau KPM atau warga. Keduanya, KPM yang datang ke pihak pos. Yang ketiganya, yaitu komunitas. Komunitas itu kumpul di suatu tempat. Di mana? Hasil kesepakatan bersama dengan Muspika, misalkan kumpulnya di kecamatan, apa di desa, apa di sekolah. Kenapa harus ada di komunitas? Ini salah satu percepatan penyaluran. Misalkan, kalau misal di satu wilayah, contoh di sini di Labuan. Labuan kalau tidak salah yang menerima BLT ini hampir 2.000. Kalau dianterin satu-satu ini perlu berapa hari nih dan perlu sumber daya manusianya cukup banyak. Sehingga ada yang, di komunitas juga. Tapi kalau misalkan penerimanya ini dia disabilitas, dia juga, usia lanjut, dia juga sakit, ya diantarlah ke rumahnya, begitu. Nah, tupoksi dinsos ini banyak sekali, dari mulai urusan sajadah sampai dengan urusan sampai orang gila pun, betul, ada tugas kita, salah satunya adalah, perlu saya informasikan juga bagaimana penanganan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa ini. Ada OPD atau lintas sektoral terkait yang mempunyai tugas antara lain sebelum ke Dinsos untuk mendiagnosa, untuk mengobati ODGJ tadi itu kewenangannya Dinkes.
bukan Dinsos. Misalkan dengan kondisi gelisah, ya jangan dibawa ke Dinsos lah. Kita nggak punya dokter spesialis jiwa, kita tidak punya tenaga kesehatan. Dinsos tugasnya di mana? Setelah didiagnosa oleh kesehatan, bidang kesehatan, diobati, diagnosa, pemulihannya dia kembali kepada keluarga supaya diterima oleh keluarga dan ada pemberdayaannya, dikasih permodalan supaya dia itu tidak kembali lagi ke penyakit awalnya, kasih permodalan supaya dagang, usaha dan lain sebagainya, itu tugas Dinsos. Jadi tidak ngurus langsung ODGJ-nya, ya. Jadi tapi ini salah. Ini pertanyaan bagus sekali, jadi perlu saya informasikan. Ini terjadi di Kabupaten Pandeglang, setiap ODGJ kepala dinas sosial yang ditelepon. Padahal saya mesti diapain ya? Obat aja saya nggak punya, ya kan? Padahal kita adanya di pemberdayaan bagaimana nanti pada saat dia pulang diterima oleh masyarakat. Jadi kasus-kasus sosialnya lah kita pendekatannya. Itu mungkin. Oh, keren juga nih kalau sampai tupoksi nambah juga nih, kalau nambah repot juga ya, kita harus nikahin segala macam nih. Mungkin ini ada OPD lain ya, tapi untuk usahanya, boleh-boleh saja, ini kan melalui kelompok ya, kelompok, namanya KUBE, kelompok usaha bersama, akan tetapi KUBE pun kita fokus ke dalam, standar tertentu atau kriteria tertentu. Siapa mereka penerimanya, dengan syarat adalah masuk ke dalam DTKS. Boleh kita keluarkan kasih permodalan dan lain sebagainya. Kalau di luar DTKS artinya mereka sudah mampu, tidak mesti juga kita, kasih bantuan. Jadi seperti itu. Ini kayaknya penerima RPLH kali ya, Pak Ayus ya? Apa tetangganya kali ya? Tetangganya kayaknya. Sampai tahu dia pencairannya, mau tunai apa mau, non tunai gitu kan. 2019 terakhir untuk program RTLH ini tunai, diberikan kepada penerima manfaat. Setelah saya evaluasi ternyata masyarakat itu kalau sudah nerima tunai, kadang-kadang tidak belanja material, Pak. Banyak kebutuhan lain, karena dia ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Beli semen make we lah katanya gitu kan. Sementara ini bantuannya hanya 7,5 juta. 2020 saya tidak melakukan program RTLH karena ada Covid. Kemudian 2021 itu program RTLH ada mekanismenya melalui bantuan itu langsung kepada rekening penerima. Dari rekening penerima wajib dibelikan kepada material yang dibutuhkan sesuai usulan, didampingi. Kalau tidak ada materialnya, tidak ada usulannya, atau sesuai dengan RAB dia, kebutuhannya, tidak bisa dicairkan. Untuk meyakini karena ini bantuannya adalah untuk rumah tidak layak huni. Kalau misalkan mekanismenya tunai, yang namanya nerima tunai ya, saya khawatir. Suudon sih enggak. Cuman tingkat efektifnya mungkin tadi, karena masyarakat kita ada kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih prioritas, sehingga nanti program ini malah untuk bangun rumah malah jadi, program lain gitu kan, capaiannya tidak tercapai. Jadi non tunai kalau 2021, ya non tunai langsung dibelikan kepada material. Oke, makasih. Wais ini BPNT ini, lagi apa ya, lagi apa istilahnya, hits banget. Karena semua di bawah itu Bukalapak ya. Program BPNT, bantuan pangan non tunai. Ini melalui kartu KKS yang kartu tersebut si KPM, keluarga penerima manfaat, tidak bisa menerima, menggesek di ATM, di misalkan salah satu ATM keluar tunai, ini nggak bisa. Karena ada aplikasi tertentu yang sudah MOU antara Kementerian Sosial dengan pihak BTN. Hanya bisa digesek di banknya BTN yang sudah diatur secara aplikasinya, di situ nanti keluar data belanja dan lain sebagainya.
Kemudian kenapa mesti di agen yang sudah ditentukan? Nah ini, kalau misalkan tidak ditentukan di semua agen bisa, tapi tidak ada mesin edisinya, ini nggak mungkin. Artinya harus kepada agen yang ada mesin edisinya. Bukan agen tertentu, tapi agen manapun, tapi harus ada mesin edisinya. Nah, siapakah mereka? Mereka adalah yang sudah melakukan MOU dengan pihak bank. Dan ini diatur di mana? Diatur di dalam Permensos nomor 5 tahun 2021. Begitu ya. Terima kasih warganet yang berada di manapun. Mudah-mudahan apa yang saya berikan informasi atau jawaban ini memuaskan, dan kalau tidak puas silakan melalui call center kita ya. Salam cerdas bersama.